Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulun nabiyil karim wa anzala ma'ahul qur'anil azim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama serta yang diutamakan, segala puja yang tak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha perkasa yang selalu memantau setiap gerak-gerik dan tingkah kita, baik yang kita kerjakan itu berbuah pahala maupun yang kita kerjakan itu berbuah dosa. Allah cinta kepada hambanya yang rajin beribadah serta diiringi dengan sedekah, serta sangat benci hambanya yang durhaka, ditambah lagi banyak bicara, kan tetapi malas bekerja, bercita-cita ingin jadi orang kaya, gak akur sama mertua, juga gak saling tegur sama tetangga. Tapi saya yakin manusia aneh seperti ini yang hadir ini nggak ada. Amin. Amin. Yang kuat sedikit bilang aminnya bu, jangan gara-gara kue lapis aja melempem riba. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswah dan qudwah. Tengok kemari pak, tengok kemari. Aduh, rusak kali bapak ini pak. Motor pickupnya yang lewat tuh pak. Aduh, masih pembukaan lagi request berpaling wajah dari aku. Selawat dan salam udah, tengok kemari. Jangan ada tengok apa yang lewat di jalan. Biar aku yang bilangin nanti. Cukup konsentrasi tengok kemari. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang makhluk pun yang paling layak untuk kita tiru di atas dunia ini, melainkan dari Rasul. Apapun profesi kita, kalau kita seorang pemimpin, Rasulullah pemimpin yang tidak pernah berbuat zalim. Kalau kita seorang pedagang, Rasulullah pedagang yang tidak pernah berbuat curang. Kalau kita seorang suami, Rasulullah adalah suami yang paling adil di muka bumi. 11 istri Rasul, gak pernah sejarah mencatat Rasul bertengkar. Kami bini kami satu di rumah pak, tapi cocoknya yang 11. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini, insya Allah semuanya ini istri-istri solehah ini. Amin. Patuh-patuh sama suami, amin. Mau diajak beribadah, amin. Dan mau dibodoh-bodohi suami, amin. Maka atas jasa beliau, mari sama-sama kita bingkiskan seuntai doa yang berlafaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Aparat desa Kepemuluan Teluk Nayang yang hadir yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang saya muliakan, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Tidak perlu lagi kita perkenalan.
Perlu lagi. Aku sengaja mau pakai lobe ini, pakai serban ini, pakai baju ini biar serupa sama yang di Bali ini. Sudah. Saya nggak usah perkenalan, cuman yang saya sedihkan ketika kisah saya ngisi tausiah di Teluk Nayang ini. Kalau ndak Adinda Robert yang undang saya tak mau. Kenapa? Karena biasanya kalau ceramah di sini saya pulang arah kanan. Sekarang saya pulang arah kiri. Kenapa? Saya sekarang tinggal ibu, kalau ibu jalan ke Islamic Center, nanti ada 200 meter di alir Honda besar di situ, Jalan Gaharu, masuk 50 meter. Di situ rumah saya, kontrakan. Saya tidak punya rumah sekarang, kontrakan yang banyak. Satu lagi, kalau ibu nanti jalan-jalan ke Kapsel, jalan-jalan ke Mandeling Natal, tepatnya lewat Kota Panyabungan, di situ ada Taman Raja Batu, di situ ada nanti Madinah, perumahan Madinah Center. Di situ juga saya punya rumah kontrakan. Kenapa? Karena istri saya alhamdulillah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandeling Natal. Alhamdulillah beliau kandidat 5.000 doktor. Kalau saya enggak usah saya sebutin lagi. Saya kan udah anak 3, udah itu aja. Sudah. Dan saya doakan Pak, sekarang saya lagi ngusulin mudah-mudahan beliau bisa pindah ke UIN Susko Pekanbaru. Dan kalaupun beliau bisa pindah ke UIN Susko Pekanbaru, saya tetap tinggal di Rokan Hulu, tapi domisili saya Rokan Hilir. Karena ketika Bupati Pak Suyatno dan Pak Jamiluddin, beliau tak izinkan saya pindah domisili dari Rokan Hilir. Sampai-sampai yang ngurus kakak sama KTP saya Pak Jamiluddin waktu itu. Sudah. Waktu Bang Epi Sungkut saya ketemu waktu tablik akbar di Sintong, beliau juga bilang sama saya, Ustadz jangan pindah dari Rokan Hilir. Jadi domisilinya nggak pindah, makhluknya yang pindah. Sudah, oke. Maulid itu artinya waktu kelahiran Nabi. Nah, aku mau tanya nih sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Ada nggak Rasulullah menyuruh kita memperingati Maulid Nabi? Hah? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Ada nggak Rasulullah menyuruh kita memperingati Maulid Nabi? Satu, nggak ada. Yang kedua, ada nggak dalilnya dalam Al-Quran Allah merintahkan kita memperingati Maulid Nabi? Nggak ada. Lah kenapa Bapak peringati? Mana tahu Pak ada orang iseng nanya gitu sama Bapak. Sekarang kan orang banyak iseng, 2 bulan nggak nampak dari kampung, tak belajar di mana, semua orang dibilang bid'ah, sesat. 2 bulan nggak nampak dari kampung, pulang kampung semua ustadz disesat-sesatkan. Jadi supaya Bapak bijak nanti bisa jawab. Jawabannya apa? Sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Rasul, tapi juga tidak ada larangannya, status hukumnya boleh. Nabi nggak pernah nyuruh Maulid Nabi, tapi Nabi juga nggak pernah melarang memperingati Maulid Nabi. Jadi status hukumnya boleh. Itu makanya gue emosi sempat Maulid nggak boleh, serak miran nggak boleh, punggahan nyambut Ramadan nggak boleh. Yontek orang ini joko, nganggur aku orang ini ngundang. Makanya emosi aku. Sudah. Jadi boleh memperingati Maulid Nabi, boleh. Nah, itu dasar utamanya. Yang kedua, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat sama Nabi. Nah, kita memperingati Maulid Nabi ini salawatan. Allah dan malaikat aja berselawat, Pak. Apa ya iya kita manusia biasa gak mau selawat sama Nabi? Itu yang kedua, ayo kita selawat ya. Yuk, ikuti saya ya. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya ganti. Shalla alaikallahu ya adnani. Sambung. Katanya cinta Nabi.
selawat dari kecil sampai tuanya segini cuma sholatullah yang hafal. Ngisi nih. Sudah. Ya, sekali lagi. Sholatun bisalamil mubin. Ayo. Linuqatit ta'yin. Oh, memang sholatullah itulah berarti memang yang hafal. Tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Sudah, ya. Oke. Ayah Nabi kita namanya Abdullah. Usia 18 tahun nikah dengan Aminah. Ada peristiwa unik sebelum Nabi kita dilahirkan. Ketika Abdullah nikah dengan Aminah, namanya orang nikah manten baru kan ada honeymoon. Betul? Tahu honeymoon, Pak? Bulan madu. Bapak kan gitu nikah, pernikah langsung nancak biar kan. Orang pakai bulan madu. Ya nggak apa-apa, buktinya ya sampai seiki langgeng kan. Sudah. Jadi selesai bulan madu antara Abdullah dengan Aminah. Abdullah itu kan kerjaannya dagang, Pak. Dagang dari negeri Mekah ke negeri Syria. Abdullah itu calon bapaknya Nabi. Barang tentu dalam diri Abdullah itu ada cahaya Nabi. Jadi Abdullah itu kalau jalan di tengah panas matahari, Pak, selalu dinaungin awan. Kemana dia pergi naungin awan, jadi nggak kepanasan. Kenapa? Allah muliakan dalam diri Abdullah ada cahaya Nabi. Di tengah jalan Abdullah ketemu dengan seorang pendeta ahli kitab. Ditengok pendeta ahli kitab, Abdullah kalau jalan selalu dinaungin awan, datangnya dari Mekah, sukunya Quraisy. Pak pendeta ini rupanya punya seorang anak gadisnya soleh, cantik dan kaya. Abdullah ditawarin agar mau menikahin anak gadis Pak pendeta itu. Apa Abdullah menolak? Tidak. Kalau seandainya bapaknya ada anak ustadz, ada anak kiai, ada anak khalifah. Ustadznya orang kaya, kiainya orang kaya, punya anak gadis, bapak ditawarin agar mau nikahin anak gadis Pak ustadz tadi, mau? Enggak. Ini jarang-jarang kayak gini, Pak. Pikir dulu, Pak. Enggak ada. Ada anak ustadznya anaknya solehah, cantik, alim, bapak ditawarin, mau? Enggak mau, kata bapak ini. Baru saya akui memang setia suami. Ya, saya akui ya. Sudah. Singkat ceritanya Abdullah apa menolak? Tidak. Tapi Abdullah itu punya adab, calon ayahnya Nabi. Apa kata Abdullah? Pak Pen, saya mau nikahin anak gadis Pak Pen. Ya pendeta saya singkat, Pen kan yang penting tujuannya, Pak. Sudah. Tapi satu syaratnya, saya izin dulu dengan istri tua saya. Ini adab Islam, Pak. Islam nggak ngelarang bapak nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Quran yang bilang surat An-Nisa. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahi kalian perempuan yang baik-baik itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ini Quran yang bilang, Bu, aku cuma nyampein. Tapi ada adabnya. Bapak mau nikah lagi silakan. Adabnya bagaimana? Permisi sama yang tua. Berani? 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 Badan aja yang besar. Berani? Nah, kalau ada suami ibu ngomong 4 mata sama ibu, Dek, gini dulu deh. Aku mau ngomong 4 mata. Kira-kira kau izinkan nggak kalau aku nikah lagi? Apa jawaban ibu? Hah? Saya nggak mau bahas Islam jauh-jauh, Bu. Bagus rumah tangga kita, bagus daerah kita. Itu saja, Pak, kuncinya. Jadi mulai kebaikan itu dari rumah tangga. Kalau suami ibu datang sama ibu, dia minta izin nikah lagi, ibu kasih. Enggak, kalau enggak bilang enggak, kalau kasih bilang kasih, biar aku selesaikan. Aku nggak mau lama-lama ini. Enggak, apa alasan ibu? Ya jawabannya, saya takut Ustadz, suami saya nggak bisa adil. Karena Allah yang bilang fa'in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian nggak mampu adil, satu saja. Nah aku arek tekon, bojo iri kowe adil. Bojo iri kowe adil. Hah? Wis apa urung? Urung. Bagaimana Ustadz sekurang-kurangnya suami yang adil? Apa yang dia makan harus dimakan istri.
Kita kadang-kadang suami egois, kita tengok masakan bini kita nggak selera, kita sibuk, kita cari rumah makan. Terakhir bini ngomong, "Kang, orang mangan nang omah kowe, Kang, tak delok masakanmu tumpat selera kok, neng delok raimu." Neng wong lanang kayak ngono, oke. Tolonglah Pak, dihargai sithik Pak masakane wong wedok. Walaupun istri kita itu masak keasinan ya dihargai. Ya Pak, dihargai dan dipuji, karena kadang-kadang istri-istri kita ini Pak suka dihargai dan suka dipuji walaupun kita bohong pujinya. Ya masakannya keasinan, Bapak cicipin, mantep Kang. Mantep deh. Bareng-bareng reko muntahke ya muntahke ora apa-apa. Kadang-kadang ngomong wis dandang setengah hari arek lunga undangan. Muji ae payah iku. Piye Kang penampilanku? Ya puji ae tak pikir Syahrini kowe Dik. Kan seneng wong iku. Apa ya iya eneng sing kayak Syahrini kene. Udah. Iya, karena perempuan itu senang dipuji walaupun kita mujinya bohong. Makanya rumah tangga itu kalau mau harmonis pinter-pinterlah bapak berbohong. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Singkat ceritanya pulanglah Abdullah, ketok pintu, tahu-tahu assalamualaikum, dibuka sama Aminah, waalaikumsalam, kok cepat kali bang baliknya. Gini Min, di tengah jalan tadi aku ketemu dengan seorang Pak Pendeta. Pak Pendeta punya seorang anak gadisnya alim, cantik, ditawarin aku agar mau nikah dengan anak gadis Pak Pendeta itu. Gimana menurutmu? Aminah istri soleha, beradab. Apa dia bilang? Bang, asalkan kau senang aku ridho Bang. Lo gini istri kita Pak, bulan. Asalkan kau senang aku ridho Bang, tapi ada beberapa syarat Bang. Beberapa hari ini tidur dulu kau di rumah, besok pagi baru lanjutkan perjalanan. Ketika Abdullah tidur satu rumah dengan Aminah, pindahlah cahaya kenabian yang ada dalam diri Abdullah ke perut Aminah. Ngerti maksud saya Pak? Ngerti? Apa perlu saya perjelas ini dan dijelaskan? Ngerti kan Pak? Ngerti. Besok paginya berangkatlah Abdullah, ditengok Pak Pendeta nggak dinaungin awan lagi Pak. Dibatalkan Pak Pendeta lah nikahkan anak gadisnya. 2 bulan dalam kandungan Rasulullah wafat Abdullah. Makanya orang yang paling disayangi Rasulullah di atas dunia ini adalah anak-anak yatim. Karena status Rasulullah begitu lahir, belum lagi lahir, 2 bulan dalam kandungan sudah yatim. Makanya tanya sama diri anda semua, sudah gak ada harta anda yang dimakan anak yatim tiap hari? Sudah adakah harta bapak-bapak yang dimakan anak yatim tiap hari? Belum. Tiap minggu? Belum. Tiap bulan? Masih kayak dulu juga orang Tuluna yang dipelit-pelitnya rupanya ya. Udah. Maka coba Pak Bapak bertawasul sama Allah, ya Allah, aku akan infakkan hartaku 1.000 rupiah tiap hari untuk anak yatim. Paling bagus infak itu Pak selesai sholat subuh. Nggak mungkin 1.000 rupiah tiap hari Ustadz, berarti kalau 1.000 kali sebulan 30.000 untuk anak yatim. Berapa kakak masyarakat di Teluk Nayang ini semua ngamalkan 1.000 Pak, berapa ratus juta uang anak yatim per tahun. Miskin Bapak gara-gara uang 1.000 rupiah per hari. Rokok Eriko itu piro sedino? Nggak, aku terang-terangan iki, Bu, biaya mangan, biaya beras karo biaya rokok bojo Eriko gedean nih. Krungu keku. Wong sing wedok tuku bedak harga 300.000 itu pun ngutang. Dienggo setengah tahun, kadang-kadang sing lanang nyocot. Rokok Eriko sedino pirang bungkus. Kadang-kadang sing wedok ngomong, "Kang, kurangi napa ngerokok, Kang?" Ya tak kurangi Dik, tak tuku sebungkus tak kurangi sebatang entek tuku meneh. Padahal wong wedok ngomong ngono karena ndekne sayang. Tak delok nek kowe turu nang sampingku Kang, ya Allah ambekanmu Kang. Kok kae paru-parumu eneng peluite. Kadang-kadang aku tangi tengah bengi tak delok kowe Kang, tekan gak kok isu-isu Kang. Wong wedok itu ngomong ngono karena sayang saja nih. Makanya berbahagialah kita yang punya istri cerewet.
cerewet itu tandanya sayang. Makanya ibu-ibu tingkatkanlah cerewet ibu. Itu tandanya ibu sayang sama suami ibu. Biar semua suami-suami di Tulunayang ini setruk. Bapak dan ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi bapak-bapak yang punya istri cerewet nggak usah sambet. Orang yang tersiksa karena istrinya cerewet, insya Allah dikurangi Allah siksa kuburnya. Karena di dunia dia sudah tersiksa kali. Sudah. Ya Bu ya. Sudah. Bapak dan ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Usia 9 bulan lahirlah Rasulullah, dikasih jeneng Muhammad. Dari mulai Adam sampai Nabi kita lahir ke atas dunia belum ada orang yang namanya Muhammad, Pak Bu. Baru Rasulullah yang namanya Muhammad. Begitu Rasulullah wafat banyak yang niru nama Muhammad. Nah, ini yang Allah bilang dalam Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kalian. Jangankan akhlak Nabi Pak, namanya saja jadi contoh. Begitu Rasulullah SAW wafat banyak yang niru nama Muhammad. Banyak. Tulunayang ini banyak nama Muhammad, banyak. Anakku Ustaz SMA namanya Muhammad Soleh, kerjaannya main skater. Sudah. Tonggoku sebelah sebelah kanan namanya Muhammad Mukmin, kerjaannya nyolong ayam. Sudah, namanya nggak salah Pak, namanya usaha. Karena kata Rasulullah jika ingin mengkader anak yang soleh, pesan Rasulullah yang pertama ahsinu asma'u li auladikum. Baguskan nama anak-anakmu. Jangan asal buat aja bikin anak. Kadang-kadang bapak-bapak ini nggak kreatif. Lahir malam pon malu nama anak Poniman. Maaf kalau ada Bu ya, gak usah ganti, biarin aja. Perempuan Poniem, eneng aja nih. Malam lagi legiman, leginem. Malam paing, antara anak putih, matanya sipit, digawe jenenge paing, main kayak Cino, jenenge digawe paing tok. Udah. Ini pesan Nabi, baguskan nama anak-anakmu. Eneng wawa-wawa, ngei jeneng anaknya ribut. Biar anaknya are tentram. Anak yang pertama jenenge ribut, sing keloro geger. Ribut karo geger apa? Jadi baguskan nama anak-anakmu. Ini pesan Nabi. Ada dulu wawak-wawak sok paten ngasih nama anak dari Al-Quran. Padahal wawak itu nggak pandai tafsir, nggak pandai ngartikan bahasa Arab. Anak pertama dikasih nama Musrikin, anak kedua Munafikin, anak ketiga Zolimin. Ada dalam Al-Quran tuh ada, tapi hancur artinya. Jadi pesan pertama, baguskan nama anak-anakmu. Yang kedua, ahsinu tarbiyatul li auladikum, baguskan pendidikan anak-anakmu. Aku mau tanya, guru ngaji ada di Tulunayang banyak, MDTA ada, MDA ada. Nah, aku mau tanya, guru les bahasa Inggris ada? Mana lebih besar gajinya, guru ngaji apa guru les bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Aku mau tanya, ibu anak ibu kalau nggak pandai bahasa Inggris rugi? Hah? Rugi? Kalau nggak pandai ngaji? Jadi kenapa pelit Riko kalau guru ngaji? Guru ngaji ngomong, anak-anak sekalian bawa uang ngaji anak 10.000 sebulan, tiap tanggal 2 bayar. Terakhir tanggal 2 datang, anaknya ngomong, mak lalu duit 10.000 bayar ngaji. Apa mau mama guru ngajimu atau duiten? Udah jaluk karo bapakmu, Pak jaluk duit 10.000 bayar ngaji. Apa mau bapak sesuk pindah ngaji gue nang sebelah nggak bayar. Urusan agama kok pelitnya setengah mati, tapi kalau urusan di luar agama royalnya setengah mati. Ustadz mau enak tapi cari yang murah, makanya jengkel lagi. Berarti Ustadz mata duitan? Enggak, demi Allah saya ceramah nggak pernah mikirkan bayaran, karena yang mikirkan panitia. Aku cuma nerima. Dikasih ya terima kasih, nggak dikasih ya cukup sekali ini. Udah, Bu, ya Bu.
Ya, guru ngajinya bayar 10.000, 30 hari kita keberatan. Tahun baru undang artis, undang keyboard. Aku bukan nyinggung Robert ini, enggak. Keyboardnya keyboard Robert, artisnya dari luar. Artisnya kita bayar mahal, Pak. Nyanyi paling-paling 30 lagu kita bayar 3 juta. Yang dia tampilkan apa? Paha sama lenggoan, ngerusak moral generasi kita bayar mahal. Ustadz dunia akhirat dia bertanggung jawab. Kita bayar murah. Ya, makanya hati-hati. Maaf bapak-bapak sekalian. Sudah kalau nggak kita yang mikirkan agama kita, siapa lagi? Masalah di atas dunia ini semuanya membosankan kecuali masalah agama. Gak ada orang yang bosan dengan masalah agama, Pak. Sholat masalah agama. Iya, ada yang bosan sholat di sini. Nah, kalau ada ngomong biar kita sholat kan, malah bayangnya. Iya, masalah agama sholat. Iya, sampai sekarang walaupun orang jarang sholat, nggak pernah ngomong bosan sholat. Haji masalah agama, ada orang yang bosan naik haji enggak? Wong bali haji ngomong, piye Pak nang kono aku neneng duwe budal menel. Enggak bosan karena ibadah. Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Benar ngucapinnya, tahu artinya. Zikir itu makin diucapin makin bikin hati tenang dan enggak bosan. Zikir enggak penting banyak, Pak, biar sedikit yang penting benar. Jangan kadang-kadang zikir yang penting banyak, terakhir nggak karu-karuan. Awalnya aja yang jelas, lama-kelamaan entah cemana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, mau ngewawai. Eneng mau zikir kayak ngono, eneng. Kadang-kadang ada orang zikir lagi apa yang di sekitarnya dia tahu. Ini banyak mama-mama ini. Iya. Mama-mama wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah ngomong, bocah mau ibu kenapa bos gembol, la ilaha illallah, gembol kenapa ngomong gembol kenapa rupane? Jenenge bocah nek dene ngising nek nang pempes yang gak masalah. Bocah kita zikir, bocah yang kita ribut yang gak masalah. Kadang-kadang ada ketua wirid ini kadang-kadang bikin peraturan nggak pakai otak. Makanya pening kepalaku. Anggota wirid, tak ngomongin. Sing duwe anak cilik, anaknya jadi gawa. Ketua wirid gila. Kalau bisa kita punya anak kecil itu dibawa, anak kecil itu wirid biar dia dengar Yasin. Kalau anak dari kecil dengarkan Quran, hatinya lembut. Bikin peraturan kok yang enggak aja kadang-kadang. Jadi sing duwe anak cilik ada dari nangdi. Bapake kok ngomong. Peraturan kok sing enggak aja. Kalau bisa anak dari kecil itu udah sering kita bacakan Al-Quran, dengarkan Al-Quran supaya hatinya lembut. Makanya guru saya dulu pernah bilang, nak kalau kau besok nikah, kau kepengen punya anak, anakmu perempuan, suruh istrimu rajin-rajin baca Quran surat Maryam, baru bertawasul. Seperti tawasulnya orang baca Yasin untuk orang meninggal dunia. Kalau ada keberkahan baca Yasin ini disampaikan ke Rusikolan, kan gitu kan Pak? Jadi bapak istrinya suruh baca Quran surat Maryam. Habis baca surat Maryam suruh doa, ya Allah, dengan keberkahan Quran surat Maryam yang saya baca, kalau anakku besok perempuan, solehahkan dia kayak ibunda Siti Maryam. Karena nama perempuan satu-satunya yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran cuma Maryam. Gak ada Quran surat Poniati, Saniatun, Leginem. Yang ada cuma Quran surat Maryam. Kepengen punya anak laki-laki, baca Quran surat Yusuf. Ya Allah, kalau kau takdirkan besok anakku laki-laki, solehkan dia kayak Nabi Yusuf. Gak usah gantengkan dulu, kalau ganteng tergantung bapaknya. Ini kadang-kadang bapak kayak tukul kepengen anak macam Rahul, ya gak nyambung. Aneh-aneh aja minta sama Allah.
Sudah, ya solehahkan dulu. Jika ingin mengkader anak-anak yang soleh, sudah baguskan apa nama-nama anak dan baguskan apa yang didengar anak. Anak dari mana Ustadz bisa dididik? Dari mulai alam rahim. Udah bisa dididik, udah. Istri rajin-rajin doa. Ini ibu-ibu yang hamil pahalanya banyak loh Pak. Jangan salah, makanya ibu-ibu nggak usah cari pahala jauh-jauh, di rumah ibu banyak pahala. Apalagi ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu yang hamil itu kalau dia hamil sekali dia kontraksi nyeri perutnya di malam hari itu dikasih Allah pahalanya seperti pahala orang tahajud. Siang hari dikasih Allah pahalanya seperti orang puasa. Ibu-ibu yang melahirkan anak, anaknya bersih, mamanya juga bersih. Ibu-ibu yang melahirkan anak meninggal dunia tidak ada balasan kecuali syahid. Makanya kalau ibu tengok waktu istri saya meninggal dunia saya nangis. Yang saya nangiskan itu bukan karena saya kehilangan istri, karena setiap orang itu pasti mati. Tapi yang saya tangiskan, kami besok nggak satu lepel. Beliau matinya pada saat selesai melahirkan, mati syahid di ujung Ramadan. Iskum minan nar, dibebaskan Allah dari api neraka. Aku nggak tahu mati kupiye, mbuh nyungsap nang laut napa anggas iso nggak ngerti aku. Yang saya tangiskan itu bukan karena meninggal dunianya saya nangiskan, enggak. Semua orang pasti mati, semua orang pasti menemui ajal. Banyak ulama yang kepengen meninggal dunia di bulan Ramadan. Tidak dapat bulan Ramadan meninggal dunia di hari Jumat. Karena ada hadis Rasulullah yang bilang wa man mata yaumil jum'ah wa lailata rufi'a anhu min azabil qabr. Orang yang mati di hari Jumat dan malam Jumat diringankan Allah siksa kuburnya. Kalau Bapak nggak percaya silakan mati Jumat besok. Kalau ada yang nggak percaya, arek ngetes. Karena sekarang kan banyak Pak, orang-orang nggak percaya baca Yasin untuk orang yang mati katanya nggak sampai, nggak percaya dia sampai, nggak percaya dia ada pahalanya. Katanya orang yang 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari mendak katanya ngikuti agama Hindu, ngikuti agama Buddha. Ini orang tolol. Aku belak-belakan aja, nggak senang dia ngadap dia sama aku nanti habis acara ini. Orang Hindu sama orang Buddha mana bapaknya mati yang baca Yasin? Kok niru-niru katanya? Kan goblok. Belajar tadi mana, mondok tadi mana, tiba-tiba semua ustadz dibilang nggak boleh. Makanya aku emosi. Kok nggak yang baru deh, tinggal separuh. Saya karena anggap macam di kampung sendiri makanya berani. Kalau kampung orang aku lebih parah. Ya, iya sekarang kan banyak Pak aneh-aneh Pak. Udah saya sholat nggak boleh doa bersama. Terakhir imam pun bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditengok masih ada jemaah. Begitu angkat tangan ngomong amin nolak habis nggak ada jemaah lagi. Katanya bid'ah. Selesai sholat nggak boleh doa bersama. Selesai sholat katanya nggak boleh salam-salaman. Ya nggak boleh tuh pas sholat salam-salaman, itu yang nggak boleh. Imam ngomong waladhdallin amin. Ada jemaah terlambat datang di samping kita baru kita salam, baru teko bro. Iki yang nggak boleh. Baru sholat ya oleh. Aku kemarin ceramah, nggak usah saya tunjukkan di mana kampungnya, tapi di luar wilayah Kabupaten Rokan Hilir ceramah mobilku dilempar pakai telur busuk. Karena orang itu emosi aku ngomong gitu. Ada wawak-wawak bilang maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, salam-salaman bid'ah, doa selesai sholat bid'ah. Aku bilang sama wawak itu wawak ini gini. Selesai sholat oleh mangan wah, ya oleh. Mumbe oleh ngising. Ya oleh, saya nggak oleh pas sholat ngising kan mon. Jadi nek bar sholat boleh minum, boleh makan, boleh buang air besar. Kenapa kau larang selesai sholat kami doa bersama? Kenapa saya bahas ini? Karena saya tahu
Udah mulai merebak di kampung kita ini. Makanya yang paling menolak Maulid Nabi itu siapa? Wahabi. Gak tahu mondok di mana, sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit tahu Bapak bid'ah itu artinya apa? Sesat, Pak. Mau Bapak dibilang memperingati Maulid Nabi sesat? Mau Bapak dibilang memperingati Nabi ke neraka? Tengok ya, Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tentara Abraha lagi jalan menuju Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Tentara Abraha ini dihancurkan Allah kapan? Pas waktu kelahiran Nabi. Untuk apa? Kenapa nggak di tengah jalan aja dihancurkan Allah? Kenapa nunggu pas waktu kelahiran Nabi? Supaya mulia waktu kelahiran Nabi, tentara Abraha dihancurkan Allah. Tuh. Api biara majusi ribuan tahun nggak padam-padam, Pak. Dipadamkan sama Allah. Kapan? Pada saat waktu kelahiran Nabi hari Senin padam. Kenapa nggak dari dulu aja dipadamkan sama Allah? Supaya hari kelahiran Nabi itu diperingati gara-gara hari kelahiran Nabi. Padam api biara majusi supaya mulia. Yang terakhir, orang yang paling bahagia ketika Rasulullah dilahirkan itu siapa? Abu Jahal. Tapi ketika Rasulullah dewasa diangkat jadi Nabi, orang yang paling musuhi Rasulullah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu bahagia ketika Rasulullah dilahirkan hari Senin, sehingga ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, setiap hari Senin Abu Jahal itu dikurangin siksa kuburnya. Karena apa? Abu Jahal itu senang waktu mendengar Rasulullah lahir. Jadi kita yang senang dan memperingati waktu kelahiran Nabi, insya Allah diringankan Allah siksa kuburnya. Omongin tuh sama orang-orang yang anti maulid, supaya dia tahu. Siapa yang bilang? Rangkuti bilang. Tunjukkan foto saya. Udah, nggak tahu ngajinya di mana, semua dibilang salah, semua dibilang salah. Mau kuretakkan ada ginjalnya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Kok kayaknya pikirnya mbak kita biyen kiai kita biyen kiai NU iku pikirin biyen iku wong bodoh apa Pak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tahun gak enak Pak, udah berangkat ke Mekah belasan tahun di Mekah. Kalau sekarang orang pergi ke Mekah gak heran 8 jam tekan. Kalau dulu Pak, orang ke Mekah itu 3 bulan 4 bulan. Tapi ulama-ulama kita dulu udah sampai ke Timur Tengah belajar. Kecebongan datang. Sudah Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengaran dirahmati Allah. Jadi jika ingin mengkader anak yang soleh, baguskan nama anak, baguskan pendidikan anak. Yang ketiga, baguskan apa yang didengar anak. Jangan sekali-sekali suami istri gaduh didengar anak. Nggak ada rumah tangga yang nggak pernah bertengkar, tapi usahakan pertengkaran jangan sampai didengar anak. Kalau ada wawa-wawa ngomong, Ustaz, aku 30 tahun berumah tangga nggak pernah gaduh, tengok muka wawa itu kalau nggak bohong dia. Oke, yang dopok dari wawa. Sudah, nggak ada orang berumah tangga itu nggak pernah bertengkar. Tapi orang yang bijak adalah selalu mengartikan pertengkaran itu titik awal dari kemesraan. Kita kalau gaduh mau akurnya enak. Sing lanang delok sing wedok ngomong. Udah iya. Sing lanang jawin Dek, sing wedok ngomong asik. Udah mesra enak. Makanya kalau hidup berumah tangga itu mau banyak mesranya, banyak kan bertengkar. Supaya ada kerjaan RT. Bertengkar akur, iya enak. Bertengkar itu hal yang biasa teman. Jangan jadikan pertengkaran itu titik awal dari perceraian, nggak boleh. Ketika seorang istri menuntut sama suami, wes kan cerai, kita cerai. Mantan gue ijek ngenteni aku udah ngerti. Aku nyesel saja nih kan. Karena bojo karo kue makai tekan telu nayang aku ngerti iki. Ada sing wedok sok-sokan anak wis 5.
Sadar diri Bu. Ibu-ibu yang udah punya anak 5 berarti udah melahirkan 5 kali. Itu sama juga ibu itu udah boring 5 kali. Honda itu kalau udah bongkar mesin 5 kali, didol harganya murah. Sekali engkol berasap. Iya, ojo sok-sokan. Ya Bu ya. Ya Bu. Sing lanang juga ngono. Janganlah pada saat muda manggilnya My Honey. Sudah begitu tua ya Allah ya Tuhanku. Sudah nggak boleh. Jujur Pak, jujur saya bilang. Beruntunglah kita punya suami, punya istri yang ikut cari nafkah. Betul. Ibu ikut cari nafkah, suami yang dodos, bini yang ngutip berondolan. Beruntung. Bapak deres, bini juga ikut deres. Malah bagian bini jauh lebih banyak dari kita. Karena begitu setat, bapak petuk unggul, lerense, wudud, batang. Sing wedok kan gak ngudut. Terus lanjut. Sing wedok delok apa we? Iya. Barbari teko ladang sing lanang lunga mancing, sing wedok nang dapur. Makanya ibu-ibu ini hebat. Sudah, makanya beruntunglah kita yang kita punya istri ikut cari nafkah. Karena sebenarnya mencari nafkah itu tugas suami, tugas istri hanya mengelola nafkah. Jelas Pak? Keberatan Riko? Nek keberatan Riko Bali, nggak apa-apa. Udah iya. Tugas istri itu mengelola nafkah. Tapi jangan khawatir, istri-istri yang ikut mencari nafkah sama suaminya dan dia ikhlas uangnya untuk bantu membiayai nafkah di rumah, istri seperti ini 10.000 tahun duluan masuk surga dari suaminya. Udah hebat kan? Makanya ibu-ibu jangan nyesel kalau punya laki nggak mau kerja, taunya cuma ngerokok. Ibu kerja aja, lama-lama kan mati. Jadi baguskan apa yang didengar anak. Jangan sekali-sekali kita gaduh didengar anak. Kadang-kadang kita ini, suami ini kadang-kadang kebacut. Gaduh kalau nggak maki-makian nggak senang. Si laki ngomongkan si bini, memang bini injing. Si bini ngomong laki nyet kau. Lain jengget, anak bingung. Nanya dia, Pak, sajane keturunan jeng apa keturunan nyet ya Pak? Orang bapak mama saya ngomong kayak ngono. Sudah. Jangan biasakan. Cemana tak? Aku udah nggak tahan, geram kan aku tak. Kata saya wedok, tahan sih. Nggak tahan mas tak. Wes celo saya lanang kang. Ini gue. Aku kayak semalam tak tahan itu yang melebu kamar keluar kupak. Betul bendol nggak apa-apa. Yang penting ojo kurumu bocah-bocah. Kadang-kadang kita wong lanang ini egois. Bertengkar kalau nggak ngancurkan barang nggak puas. Ada laki yang kayak gitu? Ada. Nyocot ibu ke patah kaki meja. Arek tak patah kayak ngono deh. Sing lanang meneng ae, gak gerak-gerak deh. Didelok dene nang isor. Mak bengkak juga kan. Ya arek gerak. Iya. Ento gelas dipecahke. Meneng gak kowe? Tar. Piring diangkat tar. Pecah dulu. Magicom dia cek kredit iki lho. Didelene. Ngerti dene bisa nglarang. Sudah. Oke wong lanang kayak ngono. Oke. Sudah. Ya sehebat makanya ibu-ibu pun kalau punya suami yang temperamen, emosian, begitu gaduh, Riko itu aja menengahin nang kono. Malah kadang-kadang mau wedok iki manas-manasi. Apa mbok pikir aku takut, Kang? Takut. Nah. Polsek cerek nah. Sudah. Piye lah enggak makin gede. Saya sudah ini analisa saya, namanya analisa manusia itu kan maybe yes, maybe no. Bisa saja ya, bisa saja enggak. Perempuan itu memang Pak, kalau penghasilannya lebih besar dari si laki,
Dia anak orang kaya, hartanya banyak, sementara si laki-laki orang miskin. Ngomong si perempuan ini maunya dia yang meninggi, dia yang ngatur suami, bukan dia yang diatur suami. Betul Pak? Betul Pak? Ngomonglah betul, nggak betul pun Bapak bilang aku udah tahu, terzolimi ya bapak-bapak semuanya. Halah, ngomong lah Riko. Iya. Istri itu kalau udah pandai cari duit, penghasilannya jauh lebih banyak dari suami, mau dia yang ngatur suami, bukan dia yang diatur suami. Sadar Bu, ketika terjadi akad nikah, kita disaksikan oleh saksi manusia, malaikat pun ikut menyaksikan. Sah kata saksi, bergoyang aras, tercatatlah kita di lauhil mahfuz suami istri. Tingkat kewajiban itu, wajib ibu lebih patuh sama suami ibu, baru kedua orang tua. Jelas? Karena kunci surga istri itu ada di tangan suami. Kunci surga kami anak ada di bawah telapak kaki ibu kami. Kunci surga istri itu ada di tangan suami. Makanya pulang dari sini nanti tanya suamimu, nang dibok dede kamu. Kayaknya enggak tak. Aku mau tanya sama Bapak, pilih ibu kita apa pilih istri kita? Nah, jujur Pak, nggak beraninya. Gaya ada yang banyak. Kalau cerita di kedetok lagi rasa Bapak. Aku tanya sekali lagi, pilih ibu apa pilih istri? Ibu. Tapi berapa banyak ibu kita yang menangis gara-gara omongan istri kita? Malah yang kita salahkan emak kita yang melahirkan kita, bukan kita bimbing istri kita dengan baik. Gaya Riko. Badan aja yang besar, muka seram, dibentak bini, takut. Bu, kalau suami bilang lebih sayang ibu punya anak laki-laki juga. Kalau anak laki-laki ibu lebih sayang istrinya daripada sama ibu pun ngenes juga. Seorang ibu kita sakiti satu kali dengan kata-kata, itu lebih sakit rasanya daripada sakit melahirkan kita. Makanya aku siapapun yang ngina makku, aku potong pun jadi. Makanya ada orang kadang-kadang emosinya luar biasa gara-gara pak emaknya dihina orang. Makanya kalau ibu punya anak, punya cucu, jangan ajari anak-anak ibu itu untuk membenci neneknya. Karena neneknya itu emak ayahnya. Ada orang rajin sholat besok di akhirat, rajin zakat besok di akhirat. Di dunia dia rajin infak, di dunia dia rajin sedekah, tapi sayang dia sepele sama ibunya, takkan mencium bau surga. Karena Rasulullah yang bilang ridallah ma'aridu wali walidain wa suhtullah ma'asuhtu wali walidain. Ridhonya Allah itu beserta ridho kedua orang tua, murkanya Allah beserta murka kedua orang tua. Kenapa hidup kita nggak pernah tenang? Kenapa hidup kita nggak pernah senang? Tengok cemana kita bikinkan emak kita. Saya terus terang saya bilang sama Bapak, saya orang susah Pak. Mak saya kerjaannya buruh tani, bukan petani. Bapak petani, Bapak jauh lebih kaya dari orang tua saya. Buruh tani itu apa Pak? Kerja di ladang orang, ambil upahan. Tapi walaupun mak saya bukan orang soleha, saat saya terpencet rezeki, doa yang pertama saya minta doa mak saya. Karena nggak ada doa yang paling makbul di atas dunia ini sesudah doa Nabi dan Rasul, bahkan dari seorang aulia Allah sekalipun, melainkan doa ibu kita. Makanya jangan sepele sama orang tua. Karena kalau orang tua kita kaya, kita anak pasti akan ikut kaya. Tapi kalau anak yang kaya, sering orang tua jadi pembantu di rumah. Saya ulangi sekali lagi, kalau orang tua kaya, kita anak akan ikut kaya. Tapi kalau anak yang kaya, sering orang tua jadi pembantu di rumah. Waktu kecil dulu kita dibesarkan emak kita yang ngomong kita. Begitu kita besar, dewasa, menikah, punya anak, emak kita lagi yang ngurusin anak kita. Sampai berapa banyak orang-orang punya ladang lebar, kaya, punya bapak, punya mama, bapaknya dibangunkan gubuk di tengah ladang. Anak nggak punya otak.
Sudah. Nah saya terus terang aja Pak. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi jangan sekali-sekali memperdengarkan hal yang buruk sama anak. Perdengarkanlah yang baik-baik. Tidurkan anak, nyanyinya sifat-sifat Allah. Wujud kidam baqa al-mukhalafatu lil hawadisi, kan enak. Atau nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Anak kita masuk PAUD 4 tahun apal nama Nabi. Aku kenapa sampai sekarang lagu potong bebek angsa aku masih apal? Karena dari kecil aku sering dengar Pak. Kita rubah lagunya. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Anak 4 tahun masuk PAUD apal nama Nabi. Guru PAUDnya aja belum tentu. Karena enak. Kadang-kadang ibu-ibu ini salah kaprah, nyanyiin anak pakai lagu-lagu dangdut. Kau memang buaya, pandai bersandiwara. Kata mama, anaknya yang ini nang ayunan. Dia ngomong ke buaya karo mama ini. Atau pakai lagu-lagu bohong. Tidurlah sayang, jangan menangis. Ayahmu jauh sayang, di rantau orang sayang. Dodoy si dodoy. Terakhir anak mikir dia nggak tidur. Piye ya mama aku bilang. Ngomongnya bapakku nang rantau wong, kalau bapakku ngombe kopi nang samping itu tadi. Kayak cilik bocah kita hapus-hapusi Pak. Bila gede dia nggak ngapusi aja kerjaannya. Mama kayak cilik wis bodoh-bodoh. Kadang emaknya aneh, ngasih pengaruh yang aneh-aneh sama anak. Anaknya ditimang-timang. Anak bapak apa anak mama ini? Ya bingung anak. Kita udah kasih pertanyaan yang aneh kan bingung. Anak bapak apa anak mama ini? Dibilang nanti anak mama bapaknya siapa? Dibilang nanti anak bapak ya mamanya siapa? Bapaknya Batak, mamanya Jawa. Anak Jawa apa anak Batak ini? Nanti dibilang anak Batak, mamanya marah. Ojo Batak Jawa. Batak mangan uang. Siapa sing ngomong? Sing mangan uang iku wong Jawa jenenge Sumanto. Kok gawe citra wong Batak iki kok gak enak ae. Wong apa kok Batak? Ngomong Batak itu gak penak kan. Wong Batak mangan wong sapa sing ngomong? Ngono Sumanto mangan wong Batak gak ora eneng nes sing serem. Iya wong Jawa sing serem. Kenapa 80 wong dipangan karo Sumanto? Ngono kok ngomong ke Batak itu lah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi baguskan apa yang didengar anak, supaya anak jadi anak yang soleh, supaya anak jadi anak yang soleha. Sampai jam berapa ini? Aku tadi ngomong jam 9 kurang 40, jam 9 kurang 20. Sekarang ya tengah jam 10 kurang 20, udah 1 jam. Bagiku waktu adalah uang. Iya, saya malam ini juga harus pulang ke Pasir Pangarayan karena besok saya di Simpang D, baru habis itu saya ke Dumai, baru ke Perlabiak. Alhamdulillah ada sekitar 52 undangan di kantong saya, kali 2,5 juta. Kan lumayan Pak. Ya Robert mulai pening. Kita tenang apa ora? Sudah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Usia Rasulullah 6 tahun ninggal emaknya. Belum lahir dan ninggal ayah, 6 tahun ninggal emak, 6 tahun yatim piatu. Ngeri Rasulullah, ngeri. 6 tahun yatim piatu, nggak punya anak, nggak punya emak. 2 tahun sesudah itu diasuh sama
kakeknya Abdul Muthalib umur 8 tahun kakeknya meninggal. Diasuh sama pakciknya Abi Thalib umur 9 tahun Rasulullah sudah berjuang dan berusaha. Jadi Rasulullah itu bukan anak cengeng. 9 tahun Rasulullah sudah berjuang dan berusaha. Apa usaha Rasulullah? Mengembala kambing kafir Quraisy. Nanti kalau dapat gaji separuh dikasih Abi Thalib untuk bantu biaya makan dan separuhnya ditabungin. Sampai usia Rasulullah 13 tahun Rasulullah sudah jadi bisnismen. Udah jadi pedagang besar, nggak tanggung-tanggung. Usia 13 tahun Rasulullah sudah jadi pengusaha, pedagang dari Mekah ke Syria. Mekah itu Arab Saudi, negara sendiri, Syria itu negara sendiri. Jadi Rasulullah 13 tahun sudah jadi pengusaha, sudah jadi pedagang. Maka salah benar orang ngomong kalau Rasulullah itu waktu remajanya susah. Bukan. Ente nggak tahu sejarah. Rasulullah itu waktu remajanya sudah jadi pengusaha, pedagang antar negara, Pak. 13 tahun. Kita udah tua umur 40 tahun mau jualan bakwan aja mikir. Datangi dukun 12. Rasulullah 13 tahun udah dakwah, udah dagang antar negara. Terakhir kecerdasan Rasulullah dalam berdagang, kelihayan Rasulullah dalam berdagang kedengeran sama Khadijah. Khadijah itu janda kaya, 2 kali janda. Khadijah itu 2 kali janda, Pak. 2 kali janda dan tidak menikah. Karena apa? Tidak ada yang berani ngelamar Khadijah. Karena Khadijah itu orang kaya, saking kayanya 2/3 tanah kekayaan di Mekah itu punya Khadijah. 2/3 tanah itu punya Khadijah, Pak. Kalau 2/3 tanah yang ada di Teluk Nayang ini punya bapak sama punya ibu, sombong? Sombong, orang punya 2 hektar aja sombong. Ini 2/3 tanah di kota Mekah itu punya Khadijah. Nggak ada yang berani ngelamar Khadijah. Tapi beda dengan Rasulullah. Khadijah itu punya pembantu namanya Nafisah dan Ummu Aiman. Ditengok Nafisah dan Ummu Aiman ini Rasulullah jujur. Rasulullah kan bawa barang dagangan Khadijah, Pak. Umpamanya kalau barang dagangan ini perkiraan Khadijah laku semua habis 2 juta, Rasulullah yang dagangkan bisa habis semua 2,5 juta. Kenapa? Rasulullah kalau dagang orang nawarnya ke atas, nggak ke bawah. Muhammad ini berapa? 3.000. Nggak bisa 3.500. Nawarnya gitu, Pak. Nggak kayak mama ini. Ke pasar nawar cabai, iki piro bos sekilo? 65. Gak iso 25, Bu. Cang dodolan ngomong wis bupate nih ya aku. Sudah Rasulullah kenapa? Lihat wajahnya orang senang dan tenang. Karena kalau bisa kita presentasikan, Pak, 100% ketampanan di atas dunia ini 50% untuk Rasulullah sendiri. Jadi ganteng Rasulullah, ganteng. Rasulullah itu ganteng, sudah, tapi nggak pernah nyakitin hati perempuan. Itu bedanya. Bapak muka pas-pasan, sok banyak selingkuhan. Rasulullah itu ganteng, tapi nggak pernah PHP-in perempuan. Sudah, itu hebatnya. 50% untuk Rasulullah. Terus sih, yang 50 lagi kemana? 25 untuk Nabi Yusuf, 75, Pak. Sisa berapa? Sisa 25. Yang 25 itu untuk siapa? Dibagi-bagikan dari mulai Adam sampai manusia terakhir. Makanya aku pasrah, aku dapat hidung modelnya kayak gini. Macam mana lagi? Sudah. Karena yang 25% itu dibagi-bagikan. Jadi Rasulullah ganteng, luar biasa gantengnya. Sehingga Khadijah itu tertarik, kepengen dan bilang sama Nafisah, kira-kira Muhammad mau enggak sama gue ya Nafisah? Melalui Ummu Aiman dan Nafisah, Rasulullah disuruh ngelamar Khadijah. Fantastis lamaran Khadijah, Bu. Apa lamarannya? 20 ekor onta. Onta itu kalau sekarang harganya berapa, Pak? Mencapai 45 ke 50 juta. 1 ekor, 20 ekor berarti 1 miliar. Rasulullah kalau nggak anak muda sukses, sanggup nggak nyediain mahar 1 miliar? Orang cincin putih aja kadang-kadang anak muda banyak yang nggak sanggup. Ini 1 miliar. Kaya Rasulullah, kaya. Jadi susahnya Rasulullah itu kapan? Pada saat diangkat
jadi nabi dan rasul. Diperjuangkan seluruh harta Khadijah dan harta Rasulullah untuk memperjuangkan Islam sampai ketika Khadijah mau wafat, nggak punya uang beli kain kapan. Sampai Khadijah bilang, nak, nanti kalau umur mama nggak panjang, minta tolong ya nak, bilang sama ayahmu, jubah yang dipakai ayahmu itu besok jadi kain kapan oma. Menangis Fatimah melihat itu, nangis Fatimah, nangis. Terakhir Jibril turun bawa kain kapan, satu untuk Khadijah, satu untuk Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan. Jadi kain kapannya Rasulullah itu dari mana? Dari surga. Luar biasa. Ada nggak kira-kira istri zaman now sekarang ini yang kayak Khadijah? Rela mati-matian bantu suami. Ada pak? Ada satu-satu pak. Yang satu-satu ini pun bukan rela mati-matian bantu suami, tapi rela matiin suami. Iya, pantang delok suami jagong. Oke, wong wedok ngono. Oke. Yo Kang, kok jago-jago ae Kang, gak nang ladang. Jagong hindut ae wis ngamuk. Daripada diupahke Kang kuwi napa sing nyemprot? Kok malah seram, ya Allah. Neng wong wedok kene oke. Sudah, pantang nengok suaminya, berhenti sebentar, istirahat sebentar. Oh, enggak terima. Kenapa Rasulullah itu pilih Khadijah? Rasulullah usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, terpaut 15 tahun, janda lagi 2 kali janda. Alasannya, Rasulullah dari kecil nggak punya emak, Rasulullah dari kecil nggak punya ayah, Rasulullah kurang kasih sayang dan butuh kasih sayang. Ya, tepatlah Khadijah yang menjadi istri Rasulullah. Karena Khadijah luar biasa sayangnya sama Rasul dan dewasanya sama Rasul. Terbukti pada saat ayat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril kan turun menyerupai dalam bentuknya yang asli. Rasulullah bertempat geletar lihat Jibril. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Geletar lagi kita pulang ke rumah. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Tanpa banyak bicara Khadijah diambilnya selimut, dibopongnya Nabi ke tempat tidur tanpa sepatah kata pun bertanya. Itu dewasanya Khadijah. Coba nek Riko pulang tengah bengi kehujanan. Mampu. Kalau gitu bukan yang disiapin teh hangat, teh panas. Jangan tolong jangan aku gigil weh tak mau aja metu main dam batu ae weh. Mampus weh kumat malariamu. La ilaha illallah. Neng ngomong wedok iki ono. Neng. Padahal sing lanang iku antar maaf ya. Ngilangi sumpeknya makai lunga. Karena sing wedok iki kadang-kadang enggak pinter piye lah sing lanang ki arek betah nang omah. Wong sing wedok sisiran ae malas. Rambut pun diwel. Duwe sisir bukannya disisirke malah diincepke. Gimana iya? Sing lanang delok sing wedok wis arek turu. Sing wedok turu pun nganggo daster iku-iku wae. Wis rong minggu dastere bar siap turu digantungke meneh. Sesuk turu dienggo meneh. Wis rong minggu sing lanang turu nang sampinge pun malas ndelok. Kenapa? Sing wedok mampu menyang. Dastere enggak pernah ganti. Bu-ibu ini salah. Ibu sebenarnya bersoleh itu di depan suami, pakai parfum itu di depan suami, bukan kalau mau irit ibu setel habis. Begitu sama suami tampil apa adanya. Gimana kami mau betah? Rasulullah itu pada saat mau tidur dia bersoleh, Pak, pasang celak. Rasulullah itu suka pakai celak karena celak itu menajamkan pandangan. Makanya Riko juga seharusnya kayak gitu. Sudah ya, biar suami itu betah di rumah. Ini kadang-kadang ibu-ibu aneh, lakinya di rumah tampil ala kadarnya, lakinya lungo ini dandan baru selfie unggah status. Makanya mama-mama ini kalau udah pakai Android nggak jelas. Orang nulis kangkung aja masuk Facebook. Iya. Tercek hari ini
Menuku tumis kangkung. Oh kangkung tengkrengan bancet diunggah kok. Ada mama-mama bar mandi, rambutnya jadi telas pinjungan anduk, selfie. Cerceh. Unggah status seger. Terakhir sing lanang kelanangan komen sing enggak. Makanya jangan semua masuk Facebook, gado aja masuk Facebook. Hari ini bang pipi kananku yang kena. Diunggah pipinya yang memar, diunggah cetek. Terakhir dikomentari sama orang, hajar, gas, giling. Ini mama-mama aneh kadang-kadang. Makanya mama-mama yang punya suami, tolonglah profil Anda beserta suami Anda. Supaya kami gak salah sangka, kami pikir Anda janda. Sudah itu. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang benar yang dirahmati Allah. Jadi berhiaslah, bersolehlah pada saat suami di rumah. Tiru akhlak Rasul. Gak ada manusia di atas dunia ini yang paling mesra selain Rasul. Cemana Ustadz mesrahnya Rasul? Rasulullah itu suka minum bekas minuman istri-istrinya. Kalau ibu suka minum bekas minuman suami ibu? Suka, karena ibu-ibu ini hemat. Iya, bikinkan teh manis pagi hari diminum separuh sama si laki. Daripada dikuak tahu biaya. Oh gula larang. Bukan karena mesranya, karena hematnya. Rasulullah itu pernah masuk ke rumah Aisyah, ditengok Rasulullah ada separuh gelas air minum. Kebetulan ini masih penuh, biar ku buat separuh dulu. Loh apa masalah? Aku ngomong udah 1 jam lebih, kalau mau minum ya wajar. Aku kan udah kerja. Aneh kali Bu. Aku mau praktekin itu, makanya terpaksa aku minum. Kalau pakai es lebih mantep ini. Ditengok Rasulullah separuh diminum. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, itu minuman bekas minumku. Karena menghargai Rasulullah. Apa kata Rasul? Sebelah mana bekas mulutmu wahai Aisyah? Ditunjuk sama Aisyah, sebelah sini ya Rasul. Bekas mulut Aisyah itulah diminum Rasul. Aku pun tadi sebelah sini mulutku. Enggak, ini ceritanya benar. Makanya ibu-ibu coba biar ibu tahu, deteksi dulu suami ibu itu apa namanya, mesra apa enggak. Suami pulang dodos, pulang dari Ancak, tengah hari panas, mukanya merah padam, ya kan? Ngelak gue kan? Kok ngerti gue deh? Ya ngerti teko raimu. jadi bikinkan teh manis dingin 1 jempung, minum separuh. Kang, wis tak gawe teh manis kowe gunang dapur. Seneng sing lanang. Lho kok separuh, Dik? Iya, sing separuh wis tak umbe, Kang. Nek kowe arek ngerti blak kene mau bekas cangkemku. Apa mau sing lanang? Kepala tak kowe ora Dik. Udah, kenapa nggak terima sing lanang? Gak usah pernah seorang istri merasa jorok minum bekas minuman suaminya, karena Rasulullah lakukan itu. Jangan jorok makan bekas makanan suaminya. Rasulullah pernah makan makanan bekas gigitan Aisyah. Kalau seorang suami ini merasa jorok minum bekas minuman istrinya, kalau besok istri bapak-bapak duluan penyakitan dari bapak-bapak, dia hanya bisa di kursi roda, buang air besar, buang air kecil, hanya bisa dibantu oleh suaminya. Apa bapak merasa jorok ngurusinnya? Maksudku itu. Ibu-ibu juga kalau merasa jorok makan bekas makanan suaminya, kalau suami ibu besok penyakitan, stroke, udah. Buang air besar, buang air kecil di atas tempat tidurnya, apa kau merasa jorok bersihkannya? Itu makanya gak usah ketawa. Jelas Bu? Apa ibu mau pada saat sehat ibu dipakai laki ibu pada saat sakit ditinggalkan? Sudah, itu makanya Rasulullah itu romantis. Ada istri Rasulullah namanya Sufia, orangnya agak pendek.
Rasulullah itu kan suka sore bawa istrinya jalan-jalan naik onta digilerin. Jadi Sophia itu sangat pendek. Jadi kalau orang pendek kan payah. Aku bukan yang pendek-pendek, enggak. Jadi kalau pendek kan payah naik onta. Rasulullah itu selalu menawarkan kakinya sebagai tangga. Payah. Sophia naik ke atas. Mesra. Makanya tes lagi ibu. Gitu mau ke pasar naik Honda, ibu gak usah naik dulu. Biarin aja dia. Lo kok gak naik gue deh. Bukan ngono Kang, aku arek ngetes ayo. Sikilmu di Kang. Iya mau ngetes. Jadi Rasulullah itu akhlaknya waduh luar biasa. Bukan sama orang lain, sama istrinya. Makanya wajar istrinya itu patuh-patuh. Tapi kadang-kadang kalau kita punya istri keterlaluan kayak gini ngelunjak. Istri punya suami mau nyuci macam Robert kan sering gitu ya. Aku mau komen kadang-kadang tapi segan. Iya kadang-kadang istri ini ngelunjak. Suami mau nyuci, habis nyuci disuruh masak. Nah, siang nyucinya bang. Udah. Habis itu masak ya bang, ngepel, gosok. Ditengok bini main Facebook. Ya laki ngurut aja kok. Makanya pesan saya sama ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu suka membantu istri-istrinya bekerja di rumah, tapi istrinya nggak pernah memerintah. Rasulullah itu selalu membersihkan tempat tidurnya sendiri, bahkan menjahit pakaiannya yang rusak, yang koyak. Tapi istrinya nggak pernah merintah. Kalau istri kita kan pantang kita mau ngelunjak, betul nggak Pak? Iya, nggak sih, betul aja biar selesai ini. Kalau mau rumah tangga Bapak kayak surga. Iya. Si suami mau nyapu, habis itu nanti suruh nyuci piring. Sudah. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Kalau ibu-ibu tulung nayangin insya Allah. Sudah. Enggak pernah nyakitin hati suami, tapi nyebelin sering. Sudah Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah itu mesra. Kenapa Pak? Pak, kalau mau masuk surga tengok rumah tangga. Suami rajin ke masjid, istrinya juga ke masjid. Enggak ke masjid, mereka kadang-kadang sholat berjamaah di rumah. Aku terus terang aku bilang sama bapak ada yang nikah 25 tahun, 30 tahun, udah pernah nggak sholat tahajud bareng istri? Bapak jadi imam? Belum pernah. Buat. Ya buat sekali-sekali. Nanti malam buat. Lakiku nggak pandai baca Quran, Ustaz. Apa yang dia pandai itu aja yang dia baca. Jangan oper alih. Kang, buri we. Bacaanmu parah. Nah aku sing nang ngarep. Gak boleh. Tetap sing lanang sing nang ngarep. Iya, coba sekali-sekali. Kan sayang kan kita suami istri ada yang 30 tahun, 50 tahun tapi nggak pernah sholat tahajud sama. Saya bukan banggain Bu, waktu istri saya mau meninggal, mau melahirkan, kami sholat tahajud dulu. Iya, coba sekali-sekali. Coba sekali-sekali. Sholat tahajud suami jadi imam. Zikir bersama rayu Allah. Makanya ada orang tanya sama saya bukan curhat Pak ya. Ada orang tanya sama saya, Ustadz pernah nggak didatangi mendiang? Enggak, orang lihat saya nggak ada guru. Saya nikah lagi pun, saya nggak pernah didatangi mendiang. Tapi istri saya pernah didatangi mendiang. Apa kata mendiang? Itu anak tidak lahir dari rahimmu, tapi kau bersyukur nggak pernah merasa sakit tapi punya anak. Sampai sekarang istri saya nggak hamil-hamil, udah 2 tahun. Sampai saya bilang sama istri saya apa? Allah itu maha adil. Kalaupun kau nggak bisa punya anak, Allah udah titipkan sama kita 3 anak. Makanya saya emosi ketika saya dengar saya menelantarkan anak saya yang tidak mau sama saya.
Kalau mau malah mungkin mewah hidupnya sama saya, Bu. Makanya coba sekali-sekali ibu tahajud sama suami. Suami ibu sebagai makmum doa sama rayu Allah, minta sama Allah yang standar, jangan yang aneh-aneh. Ini kadang-kadang minta sama Allah yang aneh-aneh pakai ngancem lagi, yang nggak dikasih. Coba minta sama Allah yang standar. Apa yang paling indah doa, Bu? Ini satu saya ajar ya. Ya Allah, jangan matikan aku kecuali jika sudah kau ampuni. Baca tiap hari. Jadi kalau bapak dimatikan Allah berarti sudah diampuni. Wah, sedap kan? Berarti bapak yang panjang umur belum diampuni. Minta sama Allah, ya Allah, jangan matikan aku kecuali kalau sudah kau ampuni. Minta terus. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang Mekah, umur 40 tahun diangkat jadi nabi. Rasul orang Mekah, lahir di Mekah, emaknya orang Mekah, ayahnya orang Mekah, dakwah di Mekah, dihina sama orang Mekah. Biasa itu Pak tabiat masyarakat kita. Kalau ada kampung, ada ustadz orang kampung kita sendiri kan kita ejek. Bilang ustadz nggak beres lah, ustadz nggak jelas lah. Makanya ustadz itu sering dibully. Biasa. Kalau ibu-ibu wirid sering diceritain orang, ustadz-ustadz pemuka agama sering diceritain orang, nggak apa-apa. Yang penting Anda tetap di jalan yang benar. Karena terkadang masyarakat ini Pak belum tentu mau kita buat benar. Kenapa? Rasulullah benar. Mau buat benar orang Mekah, nggak mau orang Mekahnya Pak. Rasulullah hijrah. Ya saya kenapa nggak di Rokan Hilir juga? Saya hijrah di sebelahnya Rokan Hulu. Sudah. Rasulullah di Mekah hijrah ke Madinah tetangganya. Sudah. Jadi kalau ada pemuka agama orang kampung kita Pak, jangan biasakan sekali-sekali kita dengarkan orang itu status sosialnya. Kalau ada orang alim, orang soleh, miskin dengan orang kaya yang bodoh, kalau ngomong mana yang didengar? Orang kaya yang bodoh kan? Orang yang soleh kalau miskin gak ditergi. Orang wirid aja kita gitu. Kalau yang miskin wirid yang datang bisa terhitung jari. Kalau yang kaya, rame. Siapa sih narik wirid? Wawa iku sing ngomain nang kono iku. Nang pojokan kono. Aku malas nang teko. Napa? Wong paling-paling lemet iku. Iya. Wong wirid yang dihitung-hitung badokan. Makanya banyak wirid sing bubar gara-gara panganan. Uang kue 10.000. Panganannya yang metu godok-godok. Jadi komentari 10.000 kur godok-godok. Lontong yang keluar lontong tuh dikomentari. Nek tak rasa-rasa macamnya kurang asin. Ngomong sing sitok nyambung. Aku kayak mau rek ngomong ngono ya. Sing sitone ngulang neh. Wis kurang asin, kerubuke titik. Sing sebelah nyambung neh, kowe mending enek kerubuke. Aku ora ini. Iya wis kerubuke titik, ndoke gugur separuh. Coba bayangke piye capek. Tuan rumah menyediakan makanan. Makanya kita ini banyak yang stres. Nyumbang 100.000 dibalikkan 70.000 nyocot. Yang nyuruh Riko nyumbang 100 siapa? Aku semalam nyumbang dia 100, dia balikin 70 ngomong. Saya ngongkon Riko siapa? Makanya aneh hidup ini kadang-kadang. Sudah. Makanya Pak, hiduplah yang benar, jangan cari pembenaran dari orang lain. Kalau kita cari kebenaran dari orang lain, kita nggak akan dapat. Satu telung ayam ini nggak ada yang benar manusia. Sudah. Makanya udah santai, biasa-biasa aja. Kau ceritainnya dosaku berkurang kau buat, kita kalau makin diceritain orang Pak, dosa kita makin kurang. Iya, maka kalau diceritain orang ya udah biarin aja.
Oh ceritain. Kalau kisah kita diceritain orang ngomong alhamdulillah. Supaya dia stres. Gemuk kau, hitam lagi. Alhamdulillah. Rambutmu keriting. Alhamdulillah. Banyak gaya kau, gitu pun masih hidup. Alhamdulillah. Kira-kira yang stres siapa? Yang hina apa yang dihina? Itu aja. Sudah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Itulah tabiat kita, Pak. Kalau kita hidup bermasyarakat ini orang yang paling dekat dengan kita nggak mau dengar omongannya, alamat celaka, Pak. Yang paling dekat dengan suami itu siapa? Istri. Kalau suami nggak mau dengar omongan istri, celaka kita, Pak. Yang paling dekat dengan istri itu siapa? Suami. Kalau istri juga nggak mau dengar omongan suami, bahaya kita. Sama dengan aku ini orang yang paling dekat dengan aku siapa? Ya istriku. Saat ini dia yang paling tahu keburukanku. Makanya itu aku kalau ceramah-ceramah bawa biniku grogi aku. Karena dia yang tahu keburukanku. Aku takut aku ngomong berapi-api, di belakang dia ngomong elah. Kayak nggak ngerti aja siapa kau. Mungkin lain kali, Pak, kalau waktu timingnya cukup pas istri saya libur. Waktu pertama saya baru nikah, saya diundang Pak Yakno tablik akbar di Bagan Siapi-api, kami duet. Aku lantaran Robert ngundang, aku tahu budgetnya, makanya kan nggak mau duet. Sudah, karena alhamdulillah bukan apa, Pak, saya hanya mau mentradisikan kebiasaan. Istri saya juga bisa ceramah karena kami satu alumni, sama-sama Pak, alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah. Beliau itu adikan saya 5 tahun. Nah, jadi rencana kita apa, Pak? Kita ingin menciptakan satu keluarga semua dai. Suaminya dai, istrinya dai, anaknya dai. Jadi kebetulan tadi Fikri mau saya ajak kemari, tapi dia kebetulan besok ada kegiatan. Dia bilang, ya besok capek kali. Kebetulan malam Jumat besok saya tabligh akbar di pondok pesantren tempat dia belajar. Sudah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang mendengar yang dirahmati Allah. Singkat ceritanya, pindahlah Rasulullah ke Madinah. Orang Madinah itu banyak yang belum nampak Rasul dan belum kenal Rasul, tapi sudah beriman. Sama kayak kita, Pak. Kita nggak pernah lihat Rasul, nggak pernah nampak Rasul, tapi beriman. Mudah-mudahan iman kita seperti iman orang Madinah. Amin. Nggak pernah lihat Rasul, nggak pernah melihat mukjizat Rasul, tapi beriman. Hebat sebenarnya kita. Hebat. Orang Mekah dulu dilihatnya mukjizat Rasul, tapi nggak beriman. Kita nggak lihat mukjizat Rasul, tapi beriman. Hebat nggak kita? Hebat. Dakwah Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 62 tahun usia Rasulullah. Satu riwayat bilang 63 tahun Rasulullah sakit-sakitan. Sakit Rasulullah itu apa? Demam. Saking beratnya demam Rasulullah itu, Rasulullah pernah 3 kali tidak sholat berjamaah. Jadi seumur hidup Rasulullah tidak sholat berjamaah itu cuma 3 kali. Kalau kita seumur hidup sholat berjamaah baru 3 kali. Itu pun karena sakit Rasulullah itu berat. Makanya kalau ada orang kampung kita yang nggak pernah sholat berjamaah, berarti sakitnya udah berat. Rasulullah itu nggak sholat berjamaah hanya 3 kali. Itu karena sakit demamnya berat. Sehingga di subuh hari, setelah Bilal azan, kan biasa itu nunggu Rasul hadir, karena rumah Rasulullah di Madinah ini Masjid Nabawi, nggak jauh dari situ rumah Rasulullah. Kuburan Rasulullah sekarang itu kamar tidurnya, Pak. Kuburan Rasulullah sekarang itu rumahnya dan kamar tidur Rasulullah bersampingan dengan Masjid Nabawi. Bapak yang sudah pernah umroh, bapak yang udah pernah naik haji, besok tengok kalau nggak percaya. Atau bapak yang mau umroh biar nggak kesasar, ongkosi biar buka wani. Nah ini Pak, ini yang dibilang ini yang dibilang ini. Sudah. Mana tahu kan bapak yang mau umroh? Sudah. Boleh saya ongkosi dan boleh ikut ke travel umroh saya. Saya jadi promosi, nggak usah banyak. Bapak mau travel umroh manapun silakan. Sudah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah demam, ditengok sama Bilal nggak datang-datang.
Terakhir Bilal datang jumpai Rasul. Rasul, jemaah sudah nunggu Rasul. Apa kata Rasulullah? Bilal bilang sama Abu Bakar, suruh Abu Bakar menggantikan posisiku karena sakitku membuat tubuhku makin lemah. Nangis Bilal, dilaporkan sama jemaah. Sholat belum jadi, ini seluruh jemaah nangis. Sampai tangisannya kedengaran ke rumah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, ayo nak bopong ayah ke masjid. Ternyata itu sholat berjamaah yang terakhir kali. Apa kata Rasulullah? Pak, nanti kalau ada yang datang ke rumah nanya ayah, bilang ayah nggak bisa diganggu ya nak. Turunlah malaikat Israel dan malaikat Mikail menyerupai manusia. Ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum. Dibuka sama Fatimah. Fatimah, maaf pak, ayah saya nggak bisa diganggu. Fatimah kan nggak tahu yang datang Israel. Ngeri hebat Rasulullah. Mau dicabut ruhnya sama Israel, Israel permisi. Nggak kayak kita pak, dimanapun bisa mampus. Iya, kalau mau nyabut ruh kita, Israel suka-suka hati. Ada yang lagi main catur, sekak, Israel lewat, mati. Ada yang lagi main dam batu, ketepak, pada lewat Israel, pak, mati. Suka-sukanya. Tapi giliran Rasulullah SAW permisi pak. Kalau Israel datang ke rumah kita pakai permisi, enak kita ngaturnya. Assalamualaikum, Bet. Sama. Siapa? Atau Robert. Israel, kau El, masuk El. Kopi dulu bisa kita atur. Giliran kita ya suka hati, tapi giliran Rasulullah permisi. Ya Allah ya Rasul, sudah datang sekarang janji Allah ya Rasul. Senyum Nabi kita. Aina Jibril, di mana Jibril? Turun malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Innal malaikata sufufan yantaziruna li ruhika ya Muhammad. Sekarang malaikat sedang baris ya Muhammad untuk nyambut kedatangan ruhmu. Nabi kita ketika mau wafat, baris malaikat penghormatan terakhir untuk nyambut kedatangan ruhmu. Kita mau mati, siapa yang baris? Tukang kredit, tunggakan banyak. Rasulullah begitu mau meninggal dunia, malaikat baris nyambut kedatangan ruh Rasul. Senyum Nabi kita. Itu kemuliaan yang Allah berikan sama saya Jibril. Iya, apa kurang Muhammad? Bukan. Ma akramallaha inda ummati. Apa kemuliaan yang Allah berikan sama umatku? Ada pemimpin yang kayak gini pak, mau mati umatnya yang ditanya, masyarakatnya yang ditanya. Bahkan ketika di akhirat besok Rasulullah SAW itu enggan masuk surga sebelum umat muslim semua masuk surga. Ada RT yang kayak gini, RW mak nyuruh RT-nya nggak enak. Ya ini pemimpin sampai ke akhirat. Suami aja sama bini belum tentu mau kayak gitu. Ibu lah kalau masuk surga duluan, laki ibu belakangan, mau nunggu? Nggak mau, istri durhaka ini. Bapak kalau masuk surga duluan, bini belakangan, mau nunggu? Mau pak? Kok mau bapak? Orang itu aja nggak mau, kok bapak mau? Aku bukan gitu tat, ya kasihan juga tak sendirian di surga. Yang ngomong siapa? Kita laki-laki yang beriman besok masuk surga, istri kita nggak masuk surga, nggak usah takut. Kita dapat bidadari hurun in namanya, 99 banyaknya. Wa bihurin in mutazawwijin. Bidadari hurun in jadi istri-istri kalian. Berarti kan bagian kita. Iya kan? Iya kan Pak? Aku nggak bohong kan? Berapa banyaknya? Satu riwayat bilang 99. Bidadari hurun in itu saking cantiknya, kalau dia senyum ditengoknya matahari, redup cahaya matahari. Bini kita di rumah tengah hari senyum tengoknya lah matahari, kalau nggak berubah kulitnya. Saking cantiknya. Dibuangnya air ludahnya jatuh ke laut, tawar air laut, bidadari surga. Bini kita di rumah dibuangnya air ludahnya jatuh ke tanah, dihinggapin lalat, mati di tempat lalatnya. Saking cantiknya bidadari surga.
Betisnya bisa dibikin untuk berkaca saking beningnya. Kalau betis bini kita baca gambar bencah terlebih gambar sumerokan ada di situ. Pulau Nias, Pulau Kalimantan pun nempel. Tapi kalau si suami masuk surga dia dapat bidadari, istrinya juga masuk surga, istrinya jadi permaisuri. Nah, apalagi senyumlah. Sudah. Makanya nggak usah jauh-jauh kalau mau mengkader calon penghuni surga, tolong aja hidup suami istri itu saling menasehati. Saat si suami lupa, ingatkan. Saat istri lalai juga ingatkan. Nanti subuh mulai pagi hari ingatkan suami, bangunkan dia biar sholat di musola atau di masjid.